Kita tiba di segmen ketiga pemirsa dalam program Tapari dengan tema baper dengan Al-Quran, bawa perubahan dengan Al-Quran. Tadi ada yang menarik sekali ya, ini Al-Quran jangan sampai pelarian, dikesampingkan, jangan sampai menjadi pelarian, tapi harus menjadi utama. Betul. Boleh dijelasin lagi, dilanjutkan, Tafadhal Ustaz. Betul. Ada dua alasan mengapa kita harus menjadikan Al-Quran sebagai sebuah utama yang dalam kehidupan kita. Yang pertama itu karena Al-Quran itu merupakan sesuatu yang mulia. Jadi kita harus betul-betul menyediakan waktu yang mulia untuk sesuatu yang mulia. Jadi harus kita memang dari awal memberikan waktu khusus untuk Al-Quran. Dan juga saya itu sering berkata bahwasanya saya itu lebih sering memberikan waktu untuk Al-Quran di pagi hari dibanding di sore hari. Alasannya kenapa? Alasannya karena yang pertama itu Rasulullah pernah mengajarkan sebuah doa. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi hari. Ya, jadi kita harus betul-betul memaksimalkan keberkahan itu di pagi hari. Di antara caranya itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran ataukah menghafal di waktu pagi hari. Berarti cocok ya, mungkin selepas salat subuh ya. Itu waktu yang sangat tepat. Betul ya. Sambil menunggu waktu berangkat ke aktivitas, ya kita isi dengan membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Ya, kemudian yang kedua alasannya mengapa lebih enak di pagi hari, karena kalau di pagi hari itu kan masih segar, masih fresh. Untuk betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Dibanding kalau sore hari kan jatahnya udah capek, pulang beraktivitas seharian, sehingga terkadang juga kita lupa untuk membaca Al-Quran, bahkan kita lalai terkadang dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau saya itu lebih enak di pagi hari, betul-betul fokus waktunya untuk menghafal Al-Quran di pagi hari. Kemudian berikutnya, di antara langkah-langkah kita untuk membawa perubahan bersama Al-Quran itu adalah ada 4 tahapannya. Tahapan untuk meraih kenikmatan bersama Al-Quran itu yang pertama adalah dipaksakan. Ya, dipaksa membaca Al-Quran, dipaksa menghafal. Suka atau tidak suka, berat atau tidak, kita paksa saja membaca, paksa saja. 1 halaman per hari, 2 halaman per hari kita paksa. Yang kemudian yang kedua, dari sebuah paksaan itu tahapannya akan berada kepada sebuah kebiasaan. Jadi sesuatu yang dipaksa kemudian akan berubah kepada sebuah kebiasaan. Berarti ini sama juga dong dengan membaca Al-Quran dengan sholat ya. Iya, ini harus pada akhirnya kemudian harus dipaksakan untuk jalan terakhirnya. Ya? Itu yang pertama dulu. Oh, itu yang pertama? Itu yang pertama malah, bukan jalan terakhir ya? Bukan yang terakhir. Itu baik. langkah pertama untuk meraih sebuah kenikmatan dalam segala aspek. Apakah dalam hal ibadah, dalam hal kebaikan lah. Langkah pertama yaitu dipaksa dulu. Ya, dari sebuah paksaan, kemudian yang kedua akan menjadi sebuah kebiasaan. Habit ya. Jadi kemudian kita biasakan, dari sebuah paksaan akan lahir sebuah kebiasaan. Kita terus terbiasa membaca Al-Quran. Ya. Setelah terbiasa akan naik kepada sebuah kebutuhan. Ya. Kita merasa butuh dalam membaca Al-Quran. Dalam sehari kalau kita tidak membaca, kita merasa ada yang kurang dalam kehidupan kita. Iya, betul. Ya, betul. Ada yang kurang. Kemudian yang setelah dari sebuah dipaksa kebiasaan, kebutuhan, hingga akhirnya akan naik kepada sebuah kenikmatan. Disinilah kita akan candu dalam membaca Al-Quran. Kita akan merasa nikmat dalam lama-lama bersama Al-Quran. Inilah tahapan-tahapan untuk meraih kenikmatan bersama Al-Quran. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya, di antara langkah kita untuk meraih perubahan bersama Al-Quran, yaitu dengan senantiasa bersama Al-Quran dimanapun kita berada. Dalam setiap langkah kita, setiap perbuatan kita itu betul-betul berbuat berdasarkan apa yang Al-Quran perintahkan. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya di antara ciri-ciri orang yang merugi itu adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran tapi tidak pernah mengamalkan apa-apa yang ia baca tersebut. Bahkan lebih parahnya lagi,
orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak pernah membaca kitab sucinya sendiri. Nah, coba kita lihat dalam sehari berapa kita baca postingan, status Facebook, WhatsApp, ratusan, bahkan ribuan per hari. Tapi pernahkah kita lihat, renungi berapa halaman yang kita baca Al-Quran dalam sehari? Padahal inilah kelak yang akan menjadi teman kita, sahabat kita di hari kemudian. Ya, jadi meskipun teman Facebook kita, followers kita ribuan, bahkan jutaan, ya. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran juga kita akan merasakan kesunyian, kehampaan di hari kemudian. Karena Al-Quran itu adalah teman kita, cahaya bagi alam kubur kita di hari kemudian. Karenanya kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, kita akan merasakan yang amat merugikan di hari kemudian. Baik, kita akan jeda iklan selepas berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari hanya di TV Sulsel TV masa kini.